Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Berjumpa lagi dengan saya Mr. I yang akan menemani Anda untuk berbagi diskusi. Dan kali ini kita akan mengkaji seputar Ramadan bersama dengan Gus Iqbal tentunya. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang puasa, kaitan dengan sejarahnya. Kenapa sih kok diwajibkan berpuasa? Dan Gus Iqbal akan mengupas secara tuntas sejarah bagaimana puasa itu diwajibkan. Monggo Gus Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa, dalam kitab diterangkan bahwa puasa itu ternyata yang kita jalani sekarang itu tidak sama dengan yang pernah dijalani oleh para sahabat dulu. Oh, Jadi ya. beda ya. Jadi para sahabat di awal-awal Islam itu ternyata puasanya cuma di Yaum Asyura. Oke. Tuh, jadi cuma sehari Sehari itu. di hari sebelum Muharram itu. Karena apa ya? Karena memang dulu orang-orang jahiliyah itu ternyata sudah punya seperti budaya. Kalau memang setiap hari 10 Asyura itu mereka puasa. Oke. Jadi memang sudah zaman dulu kayak gitu. Budaya ya, hanya Budaya, budaya, bukan ibadah ya. Bukan ibadah. Oke, baik. Jadi memang kita tarik dalam sebuah ayat dalam Al-Quran bahwa puasa itu sama setiap umat Islam atau setiap umat manusia sebelum Islam berada itu ternyata sudah diwajibkan puasa. Baik. Ya, Lalu kemudian mengapa akhirnya kemudian puasa yang kita sekarang saat ini lakukan dalam bentuk ibadah puasa Ramadan itu ditetapkan? Bagaimana filosofi akar sejarahnya? ya. Jadi akhirnya ketika puasa itu diwajibkan mulai tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Iya, 2 Hijriah itu jadi tahun 1 Hijriah masih puasa 10 Asyura. Ketika tahun 2 Hijriah itu mulailah ayat turun kutiba alaikumusiyam itu ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari awal kita orang-orang Islam ternyata sudah dilatih. Jadi manhaj puasa itu ternyata tidak langsung 30 hari. Supaya apa? Supaya para sahabat dulu ketika masuk Islam itu tidak langsung keberatan. Iya. Itulah salah satu ya. nggak langsung kaget ya. Jadi awal cuma sehari, yang kedua itu baru ada yang namanya puasa Ramadan 30 hari itu. Artinya yang kedua itu maksudnya tahun kedua Ya, setelah tahun puasa kedua Ramadan jadi, ditetapkan. Ya, ketika diwajibkan itu tahun kedua itu baru yang namanya 30 hari. Itu karena apa? Karena melihat betapa dulu para sahabat sudah pernah dilatih tentang masalah puasa. Oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kaitan dengan sejarah itu tadi, bagaimana kemudian respon mungkin ya masyarakat atau umat Muslim pada saat menerima amalan ibadah puasa ini? Ya, ini ada cerita unik nih. Oke. Jadi dulu ketika puasa itu diwajibkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ternyata setiap Ramadan itu tidak boleh mengumpuli istrinya. Tidak boleh Malamnya nih, iya. malamnya nggak boleh ngumpulin istri. Alasan Ini alasan mendasarnya karena ngumpulin istri itu termasuk syahwat yang nggak boleh dijalankan meskipun Ramadan. Karena Ramadan itu bulan suci. Nah, ini segala hal yang berkaitan dengan wanita, syahwat yang nafsu itu ya. Itu memang dijauhkan sekali. Akhirnya sampai suatu ketika sahabat Umar ini, sahabat Umar nih orang kuat nih. Betul. Saking kuatnya sampai gak bisa nahan nafsu sahabatnya. Oke. Akhirnya nggak terima. Protes Nih sama Nabi protes sih. Menarik. Ya Nabi, kalau nahan puasa, oke. Nahan makan minum, lah ya. siapa kok? Tapi kalau nahan untuk ini nih sama istri ini. Wah ini yang paling berat ya Rasulullah. Ya, Rasul. Lalu apa jawaban Rasul? Rasulullah akhirnya minta sama Allah, turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi ayat itu turun hanya gara-gara itu ya protesnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Sahabat Abu Bakar gak mungkin protes karena beliau pendiam kan. Beliau alim, pendiam. Sahabat Utsman gak mungkin, sahabat Ali apalagi. Sahabat Umar keras nih. Bahkan nih ada 13 ayat Baik.
itu turun gara-gara protesnya Sedih nomor itu tersebut, masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab. Emang berani ya. Dan yang Artinya apa? Artinya kan memang yang beliau sampaikan Yap. itu memang disetujui oleh Allah. Oh, masya Allah. Jadi walaupun protes tapi memang disetujui oleh Allah. Protes yang dikabulkan. Tapi yang menjadi pertanyaan mendasar buat kami ini, buat kita semua ini, ketika tadi ada larangan tidak boleh menggaul istri, itu istrinya taruh di mana Ustaz semua? Gus. Udah beda kamar. Beda kamar ya. Beda kamar. Bukan berarti harus diasingkan lah ya. Iya. Pinggir gitu. Saya mau puasa nih begitu enggak ya. Beda kamar. Akhirnya artinya dibuat terpisah lah ya. Dia terpisah ya. Boleh Jadi memang dulu bercampur ya. seakan-akan kalau Ramadan tuh udah sama Allah dong, guys. Masya Allah. Jadi Sama fokus Allah. untuk ibadah. Fokus sama Allah. Jadi melatih hawa nafsu termasuk syahwat lahiriahnya pun yang Bener. berkaitan dengan menggaul istri juga. Benar dibatasi itu. ya. Nah, akhirnya terus turun ayat uhilalakum lailatas syiyami rasulillah disaikum. Terus ayat turun, wah udah gembira. Semua bukan cuma sahabat bukan cuma Sayyidina Umar, ya, tapi semua sahabat yang bergembira. aslinya cuma gerendeng-gerendeng, wah ini gimana tuh Rasulullah kok berat ini. Wah setuju banget. Akhirnya terus senang. Bahkan ada salah satu sahabat, ini cuma kisah nih. Iya. Kalau buka puasa itu pakai jima istri. Istri, Mas. Ya. Oh itu ada di kitab. Itu ada di kitab. Saya nggak ngarang ya. Itu ada di kitab. Jadi saking saking orang Arab itu memang luar biasa masalah itu ya, sahabatnya itu. Sampai buka puasa pakai bukan rokok kayak orang Indonesia, nggak rokok, nggak pakai es krim atau es teh, nggak langsung ya. Ayo. Apakah ajaran itu masih ada mungkin di beberapa daerah tertentu? Karena ini menarik juga. Ternyata bukan hanya yang manis-manis, tetapi yang dilihatnya yang manis. Yaitu istrinya juga menjadi sebuah pembuka. Itu buka puasa. Istimewa. Itu cerita-cerita yang unik yang memang Iya. itu ilmu. Ya, Itu ilmu. Betul. Artinya apa? Artinya karena itu memang boleh untuk dibuat berbuka puasa, ya boleh. Bukan sesuatu yang tabu ya. Bukan sesuatu yang baik. Berbicara ketika tidak boleh bersentuhan dengan istri ya. Saya pernah juga membaca sebuah kisah yang memang berkata kepada Kanjeng Nabi, seorang sahabat bertanya begitu maksudnya tentang bagaimana kaitan dengan hukum berciuman kepada istri tercinta atau suami kepada istri kepada suaminya. Nah, ini Nabi mengkiaskan. Iya. Nah, mengkiaskan bahwa itu seperti gosok gigi, Gus. Benar. Mohon dijelaskan, Gus. Seperti kumur-kumur saja. Seperti kumur-kumur ya. Oke. Ini ada yang menarik ini. Jadi ada hadisnya Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah bercerita. Kanjeng Nabi kalau puasa itu sering nyium saya. Oke. Paham ya? Jadi hadisnya udah jelas. Oh iya. Kanjeng Nabi itu kalau puasa nyium saya. Oke. Otomatis kalau dilihat dari maknanya itu kita bisa paham. Oh berarti nyium bibir ya otomatis ini ya. Nyium bibir itu ternyata nggak membatalkan puasa. Masih diperbolehkan lah. Masih diperbolehkan. Yang penting jangan masuk ke tahap selanjutnya. Ini bisa tapi ini masih ada tapinya. Oh, ada tapinya? Masih ada tapinya. Jangan sampai dipotong-potong nih, bayang. Oke, baik. Siti Aisyah langsung. Tapi ini Siti Aisyah yang ngomong. Ya. Tapi kamu itu beda sama Nabi. Iya. Paham maksudnya? Paham. Kita lah laki-laki biasa, paham lah. Iya. Apa tuh bedanya? Bedanya itu kalau Nabi itu bisa menahan nafsunya. Betul. Itu yang bikin kita bir sama beliau. Sebenarnya bedanya tipis sih. Kalau tadi Nabi bisa menahan nafsunya, kalau kita nafsu nggak bisa nahan kitanya. Kebalikan. Saking nafsu. Astagfirullahaladzim. Makanya jadi emang akhirnya ulama mengatakan, ini kalau orang biasa itu emang nggak boleh ciuman. Dikhawatirkan apa? Baik. Dikhawatirkan nanti keterusan bablas deh. Jadi tetap nggak boleh, Gus. Tetap nggak boleh. Serius, ini tetap nggak boleh. Kalau cium kening misalnya. Ini beda lagi. Pamitan kerja misalnya. Kan ciuman itu biasa ciuman itu ya langsung ke tangan. Oke, nggak apa-apa ya, Gus ya. Nggak apa-apa kalau cium. Oke. Tapi itu kalau tadi. Kalau tangannya ada di bibir, Gus gimana? Astagfirullahaladzim. Makanya lihat-lihat. Baik. Kalau orang ya tahu sendiri lah. Kalau kita ternyata bisa menahan nafsu, oke.
cium tangan boleh. Tapi kalau ada orang yang cuma cium tangan itu udah nafsu, Oh, lah iya. ini. Sebaiknya jangan ya. Sebenarnya jangan. Oke, jadi apapun Nanti keterusan. Iya, betul betul. Apapun itu konteksnya ketika memang si orang tersebut mampu untuk bisa menahan hawa nafsunya ya. Jadi Tapi memang kalau di tidak, bibir sih kayaknya nggak ada yang mampu deh. ya mudah-mudahan puasa kita mampu ya, dimampukan. Dimampukan. Baik, ini menarik untuk kita bisa mengetahui tentang akar sejarah tentang adanya puasa hingga bagaimana kemudian ada protes-protes kecil dari Sayyidina Umar kaitan dengan ya puasa menahan hawa nafsu untuk tidak makan minum kita Oke. siap. Tapi kalau untuk ini tolonglah Rasul jangan, sehingga turun perintah Allah untuk membolehkan Membolehkan ya. untuk Uhilla kemudian, lakum, betul. boleh tapi setelah puasanya selesai. Nah, mungkin itu pertemuan kita pada kali ini tentang bagaimana kajian Ramadan membahas tentang sejarah puasa. Kita akan ketemu lagi dalam kajian-kajian yang lain seputar Ramadan, tentunya bersama saya Mr. I dan Gus Iqbal. Kita pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.